Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aji Prasetyo, NIM 18030369097, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, dalam kegiatan PPL Mandiri 2021. Dalam video ini saya akan memperlihatkan praktik kearsipan di SMA 3 Slawi. Baik, sebelum kita menuju pengarsipan surat, yang pertama kita harus telaah surat itu terlebih dahulu, seperti nomornya, terus lampirannya, hal dari surat itu apa, kayak gitu. Terutama pengirim suratnya itu siapa, kayak gitu. Selanjutnya kita telaah isi dari surat itu. Setelah tadi menelaah surat, berikutnya yaitu adalah melihat lembar disposisi. Inilah contoh lembar disposisi yang digunakan oleh SMA 3 Slawi. Setelah kita menelaah surat dan melihat isi dari lembar disposisi, selanjutnya kita menulis lembar disposisi sesuai dengan surat. Data-data yang dituliskan di lembar disposisi ini adalah data-data dari surat tersebut, seperti pengirimnya itu siapa, kayak gitu. Ini saya tulis dari Unika. Terus nomor suratnya yang tertera di surat kita tuliskan juga, beserta tanggal surat dibuat, kayak gitu. Berikut tata cara mengisi lembar disposisi sesuai surat yang diterima. Setelah mengisi data dari surat itu, selanjutnya kita mengisi data diterimanya surat ini di sekolahan. Saya tulis diterima tanggal 31 Agustus. Karena di lembar disposisi itu dibutuhkan nomor agenda, maka kita harus membuat nomor agenda itu di buku surat masuk. Di buku surat masuk ini juga kita harus memberikan berbagai data dari surat. Untuk surat dari Unika ini saya beri nomor agenda 300. Selanjutnya kita memasukkan alamat pengirim dari surat. Setelah mengisi alamat surat, selanjutnya kita mengisi tanggal, nomor surat, dan perihal dari surat tersebut untuk memenuhi syarat surat-surat masuk. Di samping tanggal, nomor surat, dan perihal itu ada kolom disposisi. Kolom disposisi ini diisi setelah surat ini
diteruskan dari kepala sekolah. Jadi setelah kepala sekolah menerima surat ini, kepala sekolah akan memposisikan surat ini di bagian mana dari sekolah, entah itu di kesiswaan, di guru BK, kurikulum, ataupun yang lainnya. Setelah kita mengisi data di surat masuk, selanjutnya kita mengisi data yang belum lengkap di lembar disposisi, seperti nomor agenda yang tadi kita buat dan sifat surat. Sifat surat itu ada 3 di sini, sangat segera, dan rahasia. Jangan lupa teman-teman, untuk hal itu perlu diisi. Surat ini perihal soal penerimaan mahasiswa baru, jalur prestasi dan atau jalur akademik dan jalur olahraga. Perlu teman-teman ketahui bahwa nomor agenda surat itu ada dasarnya, yaitu peraturan klasifikasi kearsipan yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah buku tentang klasifikasi nomor surat dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk pendidikan itu nomor klasifikasinya dimulai dari angka 420. Angka 240 ini juga terbagi banyak, tidak cuma satu angka ya, tapi banyak, seperti ada 420.1, ada 421 titik berapa, kayak gitu, sesuai di buku klasifikasi nomor agenda surat. Berikut adalah contoh nomor agenda surat. Setelah menyelesaikan lembar disposisi dan mengisi data surat masuk, selanjutnya setelah surat disposisi itu diteruskan oleh kepala sekolah, surat ini akan diterima oleh beberapa bidang. Agar tidak lupa kayak gitu dan tidak hilang surat ini, harus ada data pengambilan surat atau data kendali surat masuk. Dalam data ini terdapat beberapa data seperti nama pengambil, tanggal, dan nomor, serta paraf dari pengambil surat itu.
Setelah kita melewati beberapa tahap tadi, inilah contoh arsip yang dipunyai oleh SMA 3 Slawi. Ini salah satu contoh arsip ya. Ini surat dari IMT Komwali Songo Semarang, perihal futsal. Arsip ini dibukukan itu dalam kurun waktu hampir 1 tahun. Setelah terkumpul, terus pihak arsiparis dari TU SMA 3 menjilidnya dan baru disimpan di lemari besi sebagai arsip SMA 3 Slawi. Arsip ini juga berisi surat dan lembar disposisi agar data disposisi dan surat itu sinkron.